Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di tanggal 17 bulan 3 2025. Pagi hari ini terus kita mencari Tuhan, kita mencari wajahnya dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan terus menuntun hidup kita untuk berkata-kata di tengah kita saudara. Kita buka hati kita lembutkan hati kita untuk firman-Nya itu boleh memberi kekuatan setiap kita pagi ini. Sebelum kita berdoa, minta tuntunan Tuhan berkata-kata di tengah kita dalam saat teduh kita pagi ini saudara. Kiranya Tuhan menuntun kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan napas kehidupan buat setiap kami, kesegaran yang baru Tuhan berikan buat setiap kami, untuk kami boleh melalui hidup kami Tuhan, melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, sebelum kami lakukan aktivitas kami pagi ini, kiranya Tuhan menolong kami, dan kami rindu untuk kami boleh Tuhan diisi dengan firman-Mu Tuhan pagi ini. Berkata-kata Roh Kudus di tengah kami rindu mendengarkan Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang satu teduh saya saudara, bagaimana pentingnya pedang roh ini saudara, firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pedang roh yang akan menguatkan kita saudara untuk mengalahkan setiap intimidasi, mungkin kekhawatiran dalam kehidupan kita, bahkan kita menang dalam setiap pergumulan kita saudara. Dan temanya pagi hari ini di tanggal 17 bulan 3 2025 di Disciple Learns, buat pagi ini temanya adalah pedang roh, kekuatan firman Allah dalam hidup kita. Pedang roh, kekuatan firman Allah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandasi bacaan kita pagi ini saudara dikatakan di Efesus 6 13 sampai dengan 18. Perikopnya perlengkapan rohani saudara, dikatakan ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dan saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari peperangan, di mana kita harus berjaga-jaga, berdiri tegap, pastinya dengan kekuatan dari firman Allah saudara. Saya percaya hari-hari ini akan ada banyak intimidasi mungkin kita alami, akan ada banyak kekhawatiran mungkin karena ketidaktentuan saudara hari-hari ini yang kita mungkin akan alami. Masa-masa yang sukar ya, saya percaya ini sedang terjadi. Tapi biarlah kita memiliki perlengkapan senjata Allah, dikatakan untuk mengadakan perlawanan yang di hari yang jahat ini saudara. Ayat 14, jadi berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan saudara. Kakimu berkasut keralaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dikatakan. Ayat 17, dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan poinnya saudara menjadi rema di bacaan kita pagi ini saudara, di ayat yang ke-17, dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan saya percaya ini saudara, buat perlengkapan senjata Allah kita harus pakai, terutama pedang roh ini saudara, yang menjadi perenungan kita pagi ini, bahwa firman Allah itu yang menjadi landasan kehidupan kita untuk kita boleh menang atas setiap tipu muslihat iblis mungkin saudara. Untuk kita bisa menang dalam setiap pergumulan kita pakai pedang rohnya Tuhan, firman Allah. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dikatakan, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, dikatakan. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita percaya waktu kita pegang firman Tuhan yang kuat dan lebih tajam, dikatakan pedang bermata dua, yang pastinya juga mungkin akan mengkoreksi kita saudara. Jadi pedang bermata dua bicara tentang mungkin firman ini akan kita lepaskan, mungkin akan berdampak kepada orang lain, tapi juga berdampak kepada diri kita saudara. Dikatakan dia akan menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, sumsum, artinya dia akan menyelidiki setiap hati, setiap kita saudara, dikatakan untuk membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wahyu 1 ayat 16 juga dikatakan, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik saudara. Saya percaya bahwa ini bicara tentang firman yang keluar dari mulut Allah saudara.
Firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Nya akan mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya Dia, saudara. Yesaya 49 ayat 2 juga dikatakan, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya, saudara. Dan saya percaya ini perlu kita pegang, saudara. Firman Tuhan itu dalam perkataan kita, dalam mulut kita, yang akan menghasilkan kuasa, saudara. Dalam setiap pergumulan kita harus perkatakan firman Tuhan. Dalam setiap mungkin apa yang kita alami, kita perkatakan firman Tuhan, saudara. Maka dikatakan bahwa kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Dan saya catat di sini, saudara, juga dikatakan tentang Efesus 6 ayat 17 ini, dan ambillah pedang roh, yaitu firman Allah, saudara. Saya catat di sini ada makna rohani yang mungkin kita pegang, bahwa pedang roh ini, saudara, adalah firman Allah, yaitu yang digunakan untuk melawan serangan setan, untuk memenangkan pertempuran rohani. Ada makna rohani yang menurut tema kita pagi ini, saudara, dikatakan pedang roh, kekuatan firman Allah dalam hidup kita. Makna rohani yang mungkin kita bisa catat berdasarkan literatur yang saya cari, saudara, yang pertama yaitu pedang roh bicara tentang makna rohani. Pedang roh bicara tentang firman Allah, saudara. Yang pertama, pedang roh adalah firman Allah yang merupakan senjata yang paling ampuh dalam pertempuran rohani. Dan sadar ini, saudara, waktu kita mengalami pertempuran rohani dalam medan peperangan kita masing-masing, saudara, kita harus sadar bahwa pedang roh yang menjadi senjata kita, yaitu firman Allah, adalah senjata yang paling ampuh untuk kita memenangkan setiap pertempuran kita. Dan kita pegang ini dalam kehidupan kita. Kita percaya ini, saudara. Kita pakai firman Allah ini, saudara. Kita penuhi hidup kita dengan firman-Nya setiap pagi, setiap hari. Kita percaya mungkin waktu kita baca kita belum mengerti arti firman itu apa, tapi pada saat waktunya firman itu akan dilepaskan, saudara. Dan kita sudah siap mengisi tabung panah kita, dikatakan, dengan firman-firman Allah. Yang kedua adalah makna rohaninya, ada kekuatan rohani. Pedang roh memberikan kekuatan rohani kepada orang percaya untuk melawan serangan setan dan untuk memenangkan pertempuran rohani. Dan kita percaya pedang roh firman Allah ini menjadi kekuatan kita, sudah sadarin, untuk kita bisa menang melawan serangan daripada si jahat, untuk menang dalam pertempuran rohani kita. Tanpa firman, saudara, saya percaya kita tidak akan mungkin bisa menang. Dengan firman Tuhan kita bisa menang untuk mengalahkan setiap tipu muslihat iblis, untuk mengalahkan setiap serangan-serangan dari si jahat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pedang roh juga bicara makna rohaninya adalah tentang pertobatan. Pedang roh juga dapat digunakan untuk memenangkan pertobatan, yaitu untuk mengubah hati, dikatakan, dan pikiran orang lain agar mereka dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya firman Allah itu yang akan membersihkan. Firman Allah itu akan mengubahkan dalam pertobatan pastinya. Untuk setiap firman ini akan melunakkan setiap hati, saudara. Untuk mereka yang belum menerima Tuhan, dikatakan mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pikiran hati mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya ini yang terus kita perkatakan dalam setiap sekeliling lingkungan kita, untuk setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir itu aplikasi pedang roh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita juga bisa pelajari caranya, aplikasinya seperti apa, saudara. Yang pertama dikatakan membaca dan menggunakan firman Tuhan dalam Alkitab, saudara. Kita harus membaca dan menggunakan Alkitab sebagai pedang roh untuk melawan serangan sejahat, serangan setan, dan untuk memenangkan pertempuran rohani. Kita harus membaca, merenungkan. Kita harus menggunakan Alkitab, menggunakan setiap firman yang mungkin terus kita diisi dengan firman-Nya, saudara. Firman itu akan menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Firman yang kita perkatakan itu akan menggerakkan kuasa Tuhan, saudara. Pelaksana firman-Nya adalah malaikat itu sendiri. Waktu firman kita sampaikan, waktu firman kita lepaskan, maka pelaksana firman, yaitu malaikat, akan mengerjakannya buat setiap kita. Yang kedua adalah
kita berdoa saudara, kita harus berdoa untuk meminta kekuatan rohani dan untuk memenangkan pertempuran rohani. Dan saya percaya saudara, waktu kita berdoa, waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan sampaikan firman-Nya, maka Tuhan akan nyatakan firman-Nya atas setiap kita. Mungkin sederhana, mungkin hanya satu kata, dua kata, tapi itu akan berdampak luar biasa. Ada kekuatan yang dahsyat waktu kita intim dengan Tuhan, berdoa untuk meminta petunjuk Tuhan saudara. Dan yang ketiga terakhir, menggunakan firman Allah dalam percakapan. Dikatakan kita harus menggunakan firman Allah dalam percakapan sehari-hari untuk menangkan pertobatan dan untuk mengubah hati dan pikiran orang lain. Dan kita percaya waktu kita dikatakan menggunakan firman Allah dalam percakapan, dalam pergaulan kita menyatakan kabar baik buat orang-orang di sekeliling kita. Saya percaya firman itu akan mengubahkan, menguatkan, bahkan memberikan jalan keluar atas setiap orang-orang di sekeliling kita. Mungkin mereka mengalami kebuntuan saudara, waktu firman diperkatakan. Yang pertama mungkin terjadi adalah damai sejahtera, ketenangan, ketentraman yang akan dimenangkan atas setiap hati yang mungkin mengalami tertekan, mengalami pergumulan berat saudara. Yang dirindukan waktu firman dikatakan saudara, diperkatakan, maka kedamaian itu saudara, damai sejahtera Tuhan itu turun saudara. Dan itu akan mengubahkan setiap hati, setiap pikiran orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sederhana. Tema firman Tuhan pagi hari ini Tuhan, yaitu pedang roh, kekuatan firman Allah dalam kehidupan kami. Dan kami belajar mengaplikasikan kehidupan kami. Yang pertama, kami membaca dan menggunakan Alkitab, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dengan membaca, kami merenungkan firman Tuhan sebagai pedang roh untuk melawan serangan daripada si jahat, untuk memenangkan setiap pertempuran rohani kami. Yang kedua, kami berdoa. Kami terus berdoa untuk meminta kekuatan rohani dan untuk memenangkan pertempuran rohani. Dalam doa-doa kami Tuhan menguatkan kami. Firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menanti itu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama burung rajawali yang akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Kami percaya waktu kami bersekutu dengan Tuhan, Tuhan menguatkan kami. Yang ketiga, menggunakan firman Allah dalam percakapan. Menggunakan firman Allah untuk percakapan sehari-hari, untuk memenangkan pertobatan, untuk mengubahkan setiap orang-orang sekeliling kami. Kami memberitakan kabar baik buat Injil Kerajaan-Mu Tuhan dalam sekeliling lingkungan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Berkati setiap firman yang kami dengar, kami ukur dan taruh dalam loh hati kami, sehingga sambil lalu kami boleh membaca, merenungkan kembali, kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan, bantu tolong kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh dengan firman-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami pegang pedang roh ini Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah tangan-Mu terulur setiap kami, teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini. Engkau memberkati setiap kami. Kiranya berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan permai. Dan biarlah berkat-Mu itu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, memenangkan satu hari lagi bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap pegang pedang roh, yaitu firman Allah yang akan menguatkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin. Shalom, shalom.